Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesara Siregar. Saya Matematika 4 semester 3 sebagai pemateri 2 kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Mardiatun Nasution dari kelas Matematika 4 semester 3. Saya akan membahas tentang integrasi tasawuf dengan sains, epistemologi. Pengertian epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata epistem dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, artinya menundukkan, menempatkan, atau meletakkan. Maka secara harafiah, epistem berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Bagi suatu ilmu, pertanyaan yang mengenai definisi ilmu itu, jenis pengetahuannya, pembagian ruang lingkupnya, dan kebenaran ilmiahnya merupakan bahan-bahan pembahasan dari epistemologinya. Epistemologi sering juga disebut teori pengetahuan. Epistemologi lebih memfokuskan kepada makna pengetahuan yang berhubungan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuan, dan lain sebagainya. Beberapa ahli yang mencoba mengungkapkan definisi daripada epistemologi adalah V. Hardono Hadi. Menurut beliau, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Tokoh lain yang mencoba mendefinisikan epistemologi adalah D.W. Hamlin. Beliau mengatakan bahwa epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar dan pengandaian serta secara umum hal itu dapat diandalkannya sebagai pengetahuan bahwa orang memiliki pengetahuan. Integrasi dalam ranah epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistem yang bermakna pengetahuan, dan logos yang bermakna ilmu atau eksplanasi, sehingga epistemologi berarti teori pengetahuan. Epistemologi dimaknai sebagai cabang filsafat yang membahas pengetahuan dan pembenaran. Dan kajian pokok epistemologi adalah makna pengetahuan. Ada dua pendapat tentang epistemologi, yaitu 1. Runes menjelaskan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang menelusuri asal atau sumber, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Kedua, Surya Sumantri menyimpulkan bahwa epistemologi sebagai bagian dari kajian filsafat ilmu pembahas tentang proses dan prosedur menggali ilmu, metode untuk meraih ilmu yang benar, makna dan kriteria kebenaran, serta sarana yang digunakan untuk mendapatkan ilmu. Dengan demikian, epistemologi adalah ilmu tentang cara mendapatkan ilmu. Kajian-kajian ilmu-ilmu alam mengandalkan metode observasi dan eksperimen yang disebut dalam epistemologi Islam sebagai metode tajribi. Sedangkan kajian tasawuf mengandalkan metode irfani yang biasa disebut metode takjiyah al-nafs. Meskipun ada perbedaan metode, tetapi kedua metode bisa melengkapi dan mendukung satu sama lain. Dalam Khazanah Peradaban Islam, banyak saintis muslim yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu kealaman, juga seorang sufi yang mumpuni dalam bidang tasawuf. Sebagian sufi memanfaatkan metode irfani untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dunia metafisik dan dunia fisik, mineral, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dari perspektif Islam, kesucian jiwa manusia menjadi syarat utama untuk memperoleh ilmu secara langsung dan sumber asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diketahui memiliki sifat al-alim. Para filsuf dari mazhab peripatetik merupakan pemikir muslim yang berhasil mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Tidak sebatas integrasi belaka,
Mereka malah mampu menguasai berbagai disiplin ilmu yang terdiri atas ilmu-ilmu rasional dan ilmu-ilmu kewahyuan, sehingga integrasi sangat mudah dilakukan. Berikut nama-nama tokoh ilmuwan filsuf yang mazhab peripatetik tersebut. Dengan demikian, integrasi ilmu dalam Islam bukan hal yang baru, sebab para ilmuwan Muslim klasik telah mengerjakan proyek keilmuan tersebut sepanjang masa keemasan Islam. Paling tidak, secara akademik, mereka menguasai seluruh disiplin ilmu yang berkembang secara pesat pada masa mereka, baik ilmu-ilmu rasional, ilmu-ilmu empirik, maupun ilmu-ilmu kewahyuan. Mereka bahkan mengintegrasikan kedua jenis ilmu tersebut, dan keduanya saling mendukung kegiatan akademik mereka. Meskipun mereka seorang filsuf yang saintis, perilaku kehidupan mereka merupakan realitas terhadap teori mereka mengenai filsafat dan sufisme. Dapat disimpulkan bahwa mereka sukses mengintegrasikan antara dua jenis ilmu tersebut dan mengintegrasikan keduanya dengan keyakinan dan perilaku hidup mereka sehari-hari. Integrasi dalam sejarah Islam. Dalam sejarah intelektual Islam klasik, budaya integrasi keilmuan telah dikenal dan dikembangkan dengan canggih. Center of Islamic Philosophical Study and Information pernah menyebut 261 ilmuwan, teolog dan saintis Muslim yang menguasai banyak bidang, baik ilmu-ilmu kewahyuan maupun ilmu-ilmu rasional dan empirik. Dalam sejarah Islam ditemukan seorang ahli astronomi, ahli biologi, ahli matematika, dan ahli arsitektur yang mempunyai bakat dalam bidang ilmu-ilmu keislaman seperti tauhid, fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Meskipun berprofesi sebagai saintis dalam bidang ilmu-ilmu kealaman, para pemikir Muslim klasik menempuh pola hidup sufistik, dan kajian-kajian ilmiah mereka diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan religius dan spiritual. Kemampuan mereka menguasai ilmu-ilmu religius adalah dampak dari keyakinan bahwa ilmu-ilmu religius merupakan ilmu-ilmu fardu al-ain yang wajib dikuasai dan diamalkan setiap muslim, apapun profesi mereka. Sedangkan kemampuan mereka menguasai ilmu-ilmu rasional dan empirik adalah bahwa semua ilmu tersebut dikategorikan sebagai ilmu fardu kifayah yang diwajibkan kepada sebagian muslim atau kemungkinan tidak lebih dari sekedar profesi dan minat mereka untuk menguasai dan mengembangkannya atas dasar perintah agama. Selain dari mazhab peripatetik, sejarah Islam menyebutkan keberadaan para filsuf dari mazhab Israkiyah dan mazhab hikmah al-muta'aliyah yang sukses mengintegrasikan ilmu-ilmu rasional dengan ilmu-ilmu kewahyuan. Berikut nama-nama di antaranya. Cukup sekian pembahasan saya dari pemateri 1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan teman saya, yakni hubungan tasawuf dengan sains. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan sains di akhir abad ke-16 telah menciptakan persepsi masyarakat barat berbeda daripada saat-saat ditanamkan dasar-dasar paradigmatiknya. Jika filsafat dapat dipahami sebagai manifestasi kegiatan intelektual, maka tradisi ilmiah dalam kehidupan masyarakat barat modern tidak lain merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang kehidupan orang-orang Yunani kuno. Dengan demikian, seperti dikemukakan oleh Konto Wibisono pada awal kelahirannya, ilmu pengetahuan yang sesungguhnya identik dengan filsafat itu mempunyai corak mitologi. Pada perkembangan berikutnya, melalui para filsuf pra-Sokrates, filsafat mengalami demitologisasi dan pada puncaknya berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Sampai di sini, hingga pasca Aristoteles, meskipun filsafat berkembang menjadi ajaran praktis, namun pada masa Agustinus dan Thomas Aquinas, filsafat berjalan seiring dengan agama. Pertemuan antara filsafat dengan agama tersebut menemukan batu pijakannya, sehingga mendorong lahirnya berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti astronomi, kedokteran, psikolog, biologi,
aljabar, geometri, arsitektur, dan sebagainya pada saat berada dalam perawatan para filsuf muslim di abad 9-13 Masehi. Perkembangan pesat ini bukan semata-mata dikarenakan potensi dinamis yang tergantung dalam tradisi intelektual Helenisme tersebut, tetapi lebih disebabkan keadaan umat Islam pada saat itu telah memiliki sikap dan semangat berpikir ilmiah yang diwarisi dari ajaran agama. Misalnya, semangat menghormati penalaran, mencari kebenaran dan objektivitas, serta penghormatan menurut Masruri. Pandangan Islam tentang agama dan sains dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam surah Quran Al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut. Dan ayat lain yang mendukung pengembangan sains dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Ayat-ayat tersebut adalah sebuah support yang Allah berikan kepada hambanya untuk terus menggali dan memperhatikan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Sebuah anjuran yang tidak boleh kita abaikan untuk bersama-sama melakukan penggalian keilmuan yang lebih progresif sehingga mencapai puncak keilmuan yang dikehendaki Tuhan. Tak heran kalau seorang ahli sains barat, Maurice Bucaille, setelah ia melakukan penelitian terhadap Al-Quran dan Bible, dari sudut pandang sains modern menyatakan bahwa saya menyelidiki keserasian teks Quran dengan sains modern secara objektif dan tanpa prasangka. Mula-mula saya mengerti dengan membaca terjemahan bahwa Quran menyebutkan bermacam-macam fenomena alamiah, tetapi dengan membaca terjemahan itu saya hanya memperoleh pengetahuan yang ringkas. Dengan membaca teks Arab secara teliti sekali, saya dapat menemukan catatan yang membuktikan bahwa Al-Quran tidak mengandung sesuatu pernyataan yang dapat dikritik dari segi pandangan ilmiah di zaman modern. Semangat ilmiah para ilmuwan Muslim menurut Osman Bakar sesungguhnya mengalir dari kesadaran mereka akan tauhid. Bagi umat Islam, kesadaran akan keesaan Tuhan merupakan kesadaran beragama yang paling fundamental. Atas dasar semangat tauhid itu, maka di dalam Islam berlaku pandangan bahwa realitas objektif alam semesta ini merupakan suatu kesatuan. Kosmos yang terdiri dari bukan saja berbagai realitas fisik, tetapi juga non-fisik, dipahami saling berkaitan dan membentuk jaringan kesatuan hukum-hukum kosmos sebagai manifestasi dari ketunggalan sumber dan asal-usul metafisiknya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, relasi agama dan ilmu pengetahuan sains di dalam Islam bisa diibaratkan dua sisi mata uang yang berbeda, tetapi tidak dapat saling dipisahkan. Dengan lain ungkapan, sains di dalam Islam sangat memperhatikan agama, demikian juga sebaliknya, karena ilmu pengetahuan merupakan jalan untuk memahami kesatuan realitas kosmos yang telah diberitakan agama. Pandangan ilmuwan tentang integrasi agama dan sains. Amatan Naisbitt dan Patricia di atas relevansinya dengan pandangan Capra bahwa untuk keluar dari belenggu dikotomi pembagian atas dua kelompok yang bertentangan berbicara tentang kosmologi, sains senantiasa melepaskannya dari unsur-unsur spiritualnya seperti Tuhan, malaikat, ruh, dan sebagainya. Alam semesta dipahami sebagai yang terjadi dengan sendirinya dan diatur oleh sebuah hukum alam yang mandiri, tetap dan tidak diubah oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Begitu juga tentang manusia, yang sering dipandang agama dan filsafat, memiliki dimensi luhur seperti jiwa, hati, ruh, dan sebagainya. Dalam penilaian Goldschmidt, pandangan bahwa aktivitas ilmiah adalah bebas nilai hanyalah mitos belaka. Hal ini berdasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut. 1. Aktivitas ilmiah adalah sebuah tujuan yang mengarahkan suatu usaha, berarti bahwa beberapa nilai mengambil peran sebagai pembimbing di dalamnya. Misalnya, pencarian kebenaran merupakan nilai yang menjadi prinsip dalam mengarahkan banyak ilmuwan. 2. Semua aktivitas ilmiah melibatkan beberapa pertimbangan nilai atau value judgments. 3. Beberapa kode etik seperti kejujuran, keadilan, dan fungsi integritas sebagai mekanisme pengawasan kualitas dalam usaha ilmiah. 4. Pertimbangan nilai dapat membentuk garis penelitian seorang ilmuwan atau pilihan teori-teorinya. Misalnya Einstein
Heisenberg memiliki tekanan khusus pada kesederhanaan teori fisikanya, sedang Dirac menekan pada keindahan teori fisikanya. Pertimbangan pragmatisnya adalah beberapa kriteria orang lain untuk pilihan teori-teori. Baiklah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.